Pembangunan jemaat adalah pemberdayaan anggota jemaat yang adalah aset utama jemaat. Sahabat YKB, kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Kerjasama YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Bersama saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Kali ini kita akan membahas topik tentang Allah melibatkan dan memberdayakan. Sahabat YKB, sebagaimana pada bagian yang kelima, kita telah bersama-sama melihat apa itu pembangunan jemaat dengan menggunakan pemikiran almarhum Pendeta Purboyo Suslarudaya. Pada bagian ini, pemikiran beliau kita gunakan untuk melihat bagaimana Allah memberdayakan jemaat. Dan kita bersama-sama melihat kembali bagaimana Allah mengokohkan dan memoles bejana yang fana dan rentan, yaitu kita. Di sini kita diingatkan bahwa sesungguhnya anggota jemaat adalah subjek dari pembangunan jemaat. Dalam segala proses transformasinya, di situ anggota jemaat merupakan subjeknya. Dan di dalam tata gereja GKI jelas sekali peran sentral di dalam jemaat itu adalah anggota jemaatnya. Namun dalam praktik ada beberapa keadaan yang masih jauh dari pengejawantahan prinsip-prinsip itu. Prinsip-prinsip yang menyebutkan bahwa anggota jemaat adalah subjeknya. Maka kita perlu mengupayakan pembenahan. Pertama-tama, upaya pemberdayaan anggota jemaat melalui pembinaan warga jemaat, pemberitaan dan pengembalaan di jemaat pada umumnya masih jauh dari optimal, bahkan kerap kali sifatnya insidental. Kalaupun ada pemikiran dan upaya untuk menjadikannya sebagai tindakan yang utuh dan sinambung, biasanya hal itu tidak didukung dengan adanya program atau kurikulum yang jelas. Kita bisa bayangkan tanpa kurikulum yang jelas, maka semua bertindak tanpa ada perencanaan yang baik. Yang kedua, partisipasi anggota jemaat dalam kegiatan-kegiatan, terutama yang menentukan arah dan kinerja jemaat amat kurang. Misalnya dalam proses perumusan visi, misi, penentuan tujuan di dalam jemaat, dan penyusunan program. Biasanya peran anggota jemaat rendah karena di situ semua dibuat oleh majelis jemaat, terutama oleh pendeta dan pengurus badan-badan pelayanan. Menurut hemat saya, salah satu penyebabnya adalah peran pejabat gerejawi yang masih terlalu besar. Dan dalam struktur biasanya hal itu sangat kentara sekali. Profesor Schippers menyebut gejala seperti itu sebagai sebuah tindakan di mana peran atau struktur yang kurang berjalan secara optimal karena masih pendeta sentris. Contohnya adalah syarat tentang pelembagaan pendeta yang mengharuskan harus ada dana yang cukup dalam pemanggilan pendeta atau ketetapan lokal dari ketua majelis jemaat haruslah pendeta. Hal itu menyebabkan pendeta sentris. Dan hal itu ketika dibiarkan terus-menerus akan membuat ruang anggota jemaat semakin terbatas. Ruangan bagi anggota jemaat terlibat dalam kegiatan menggereja akan semakin terbatas. Sebab semuanya akan dilakukan oleh pendeta. Anggota jemaat hanya menjadi pendengar, hanya menjadi penonton. Kalau mendapat peran, ya menjadi pengedar kantong kolektor. Terkadang mengedarkan kantong kolektor pun harus majelis jemaat. Dan itulah yang membuat peran anggota jemaat menjadi minim. Yang ketiga,
yang amat erat kaitannya dengan yang kedua adalah anggota jemaat kerap kali tidak dilibatkan, tidak didengar dalam pengambilan keputusan-keputusan, terutama yang menyangkut mereka sendiri secara langsung. Sering terdengar ungkapan seperti ini. Ini sudah diputuskan oleh majelis jemaat dalam persidangan majelis jemaat. Pernyataan ini bukan saja tidak bijaksana, namun juga tidak sesuai dengan jiwa kepemimpinan kolegial dalam prinsip presbiterial sinodal seperti di GKI. Dan pasti bertentangan dengan prinsip menggereja secara utuh dan prinsip kepemimpinan servant leadership. Pembangunan jemaat adalah pemberdayaan anggota jemaat yang adalah aset utama jemaat yang terlalu sering dibiarkan membeku, dipeti eskan. Pemberdayaan haruslah menuju kepada upaya sengaja dan sistematis untuk mencairkannya demi dibangunnya jemaat menjadi tubuh Kristus yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu Dia sang kepala, sang pembangun sejati. Untuk itu ada dua hal prinsip yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh jemaat. Dan kita melihat hal itu. Yang pertama yang mesti dipertimbangkan untuk diubah adalah paradigma subjek jemaat. Mestinya disadari, dipegang, serta diejawantahkan bahwa subjek jemaat bukanlah pejabat gerejawi, bukan pendeta, namun anggota jemaat secara keseluruhan, termasuk dalamnya pejabat gerejawi dan pegiat-pegiat di dalamnya. Bagaimana anggota jemaat diperlakukan dan dihargai akan menumbuhkan iklim bergereja yang menyenangkan, sehingga anggota jemaat bukan hanya merasa memiliki jemaatnya, namun juga dengan senang, dengan tulus hati turut membangunnya. Untuk itu mesti dipikirkan, mesti ada penataan, ada perencanaan. Prinsip dan gaya kepemimpinan yang diterapkan yang mestinya bukan memerintah dan mengendalikan menjadi hal yang penting. Dan di sini ada upaya kesungguhan untuk melayani semua. Para pemimpin itu melayani dan bersahabat. Sebagai konsekuensi dari hal itu adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan mestinya bukan lagi digerakkan dari atas ke bawah, namun meluas. Dari lingkup yang sempit, yang partikular menuju yang lebih luas, dengan selalu melibatkan semua pihak yang terkait. Alur komunikasi dan informasi yang tidak lagi menggumpal pada pemimpin jemaat, namun informasi itu menyebar. Tentu saja informasi adalah informasi yang sehat, bukan informasi yang bias, apalagi opini, harus selalu informasi yang sehat. Untuk itu, struktur yang ada mestinya tidak lagi dilihat sebagai sebuah struktur yang kaku, namun struktur yang luas. Struktur yang terus-menerus menyebabkan setiap orang terlibat dan tidak ada penggumpalan kuasa dari para pejabat gerejawi. Dan di situ struktur membuat ruang bagi semua anggota jemaat terbuka. Dan dengan begitu, maka pembangunan jemaat akan dinikmati semua. Yang kedua, yang harus dipertimbangkan untuk perubahan adalah upaya pemberdayaan anggota jemaat yang mencakupi pembinaan anggota jemaat, pemberitaan, dan penggembalaan. Hal ini mesti diupayakan juga dengan sengaja, dengan proses yang sistematis, dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai tindakan yang tidak sengaja.
maka perlu adanya kurikulum untuk pembinaan anggota jemaat yang utuh dan menyeluruh. Kurikulum itu sifatnya intergenerasional dan juga di situ melibatkan semua, termasuk profesi-profesi yang ada di dalam jemaat. Dan juga pemberitaan firman yang disampaikan berpusat pada kehendak Allah. Dalam ibadah minggu atau dalam ibadah-ibadah yang lain, pemberitaan firman itu seturut dengan visi misi gereja dan bagaimana panggilan untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Yang berikutnya adalah penggembalaan yang tidak hanya menunggu bola atau menyebut bola, melainkan penggembalaan yang terencana, yang mempertimbangkan konteks jemaat yang khas. Dalam terang pembangunan jemaat, seperti yang dikatakan oleh Bonstorm, dikatakan bahwa tujuan terakhir dari penggembalaan adalah supaya jemaat Yesus Kristus dibangun. Akhirnya kita diajak untuk menghayati sekali lagi bahwa pembangunan ini adalah Sang Kristus, Sang Pembangun yang melibatkan kita, yang tak henti-hentinya berkarya untuk membangun jemaatnya. Mari siapkan diri terlibat bersama Dia. Maka sebagai bejana yang fana dan rentan ini, kita dimampukan untuk menyimpan harta yang mulia dengan penuh ucapan syukur, dengan menyiapkan diri mengikuti panggilan Allah. Sebab Ia, Sang Pembangun itu menjadi mitra, melibatkan kita sebagai mitranya dan mengajak kita untuk terus-menerus berubah sesuai kehendak Kristus. Demikian program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.